Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miruddin Nuzul Fajar, NIM 430018 dari kelompok 11. Kali ini saya akan menjelaskan kerajaan Mughal di India. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perkembangan kerajaan Mughal di India. Mughal India didirikan oleh Zainuddin Babur pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Kemenangan yang dicapai oleh Babur merupakan ancaman bagi para raja Hindu di anak benua India. Oleh karena itu, Babur di mana kepimpinannya lebih banyak melakukan konsolidasi ke dalam untuk memperkuat pasukannya dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan dari mereka, dan di samping itu juga berusaha memperluas kekuasaannya. Babur dapat menguasai India bagian utara setelah serangan susah payah melakukan pertempuran yang tak henti-hentinya sebanyak 3 kali pertempuran melawan pasukan Raja Hindu dengan sekutunya. Dia meninggalkan sebuah kerajaan yang meliputi Baghalistan, Afghanistan, Punjab, Delhi, Utara Bihar, dan wilayah yang membentang ke selatan hingga garis pertahanan yang ditandai dengan benteng Biana dan Tambor, Busalior, dan Menderi. Babur tidak hidup lama untuk menikmati hasil-hasil kemenangannya. Dia meninggal dunia pada tanggal 26 Desember. Babur digantikan oleh anaknya yang bernama Humayun. Meskipun Babur telah tiada, bukan berarti perasaan dendam para raja di India berhenti, akan tetapi ancaman terus datang, misalnya dari Bahadur Shah, pengusaha Gujarat, dan ancaman dari Sheikh Khan, kepala suku Afghanistan. Setelah Humayun merebut Delhi, ia meninggal pada tahun Januari 1556 Masehi. Lalu digantikan oleh putranya yang bernama Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Pada saat naik tahta usianya baru 14 tahun. Karena ia masih muda, maka urusan pemerintahan pada Bairam Khan, seorang Shi, adalah seorang perwiranya yang berpengalaman dan teman dekatnya ayahnya. Pada masa Akbar inilah kerajaan Mughal mengalami masa keemasan. Akbar di sini menerapkan politik sulakul, toleransi universal. Dalam politik ini semua rakyat India dipandang sama, yaitu mempunyai pandangan liberal dengan ingin mempersatukan semua agama dalam satu agama yang diberi nama Din Ilahi. Selanjutnya adanya kemajuan kerajaan-kerajaan Mughal di India dalam bidang masing-masing. Yang pertama, bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sulakul atau toleransi universal. Sistem sangat tepat karena mayoritas India, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Di sisi lain terdapat juga rasa atau etnis lain yang juga terdapat di India. Lembaga yang merupakan produk sistem ini adalah Din Ilahi dan Mansab Bari. Militer mereka adalah pasukan yang kuat karena dari pasukan gajah, berkuda, dan pasukan meriam. Wilayahnya pun dibagi dalam sistem distrik. Setiap distrik dikepalai oleh Sipah, Solak, dan sub-distrik dikepalai oleh Faujdar. Yang kedua, bidang ekonomi. Kontribusi Mughal dalam bidang ini ia memajukan pertanian, yaitu tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah juga membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Wilayah kecil disebut Deh, dan beberapa Deh tergabung dalam Bargana atau kewedanan. Setiap komunitas petani dipimpin oleh Mukadam. Melalui Mukadam inilah pemerintah berhubungan dengan petani. Lalu mereka juga memajukan industri tenun. Hasil tenunan itu diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, Asia Tenggara, dan lain-lainnya. Dalam bidang arsitektur dan seni. 3 dalam bidang arsitektur dan seni. Ciri-ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni bangunan yang menunjukkan ciri-ciri ini, antara lain benteng merah, istana, makam kerajaan, dan paling 7 keajaiban yang bangun oleh Sheikh Jahan khusus untuk istrinya Mughal Hal yang cantik jelita. Bangunan lain yang bermotif sama adalah Masjid Raya Delhi yang berlapis marmer dan sebuah istana di Lahore. Karya lainnya yaitu pada masa Akbar dibangun Istana Fatehpur Sikri, villa-villa, dan masjid-masjid yang megah. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran kerajaan Mughal di India. Kemundurannya itu terbagi 2 juga, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor eksternal itu
dipicu. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan antara para penguasa Mughal. Yang kedua, semua pewaris tahta kerajaan pasca Aurangzeb adalah orang yang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Yang ketiga, kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemerasan dalam uang negara. Yang keempat, wilayah kerajaan yang begitu luas memberi peluang terjadinya disintegrasi. Daerah yang jauh dari kota Delhi banyak yang melepaskan diri. Yang keempat, kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer dalam pembinaan kekuatan militer Inggris di wilayah pantai India tak dapat dipantau oleh pasukan kerajaan Mughal. Yang kedua, faktor eksternalnya. Yang pertama, serangan dari Persia dan Afghanistan. Yang kedua, gerakan nasionalis Hindu tumbuh pesat dan menampilkan diri sebagai kerajaan anti-Islam. Yang ketiga, pukulan hebat dari Inggris terhadap kerajaan Mughal yang sedang sempoyangan mengakibatkan kerajaan yang ini jatuh dan ambruk untuk selamanya. Kehancuran dan kemunduran ini berawal dari peninggalan Aurangzeb, yaitu pada tahun 1707 Masehi. Pada tahun ini, Kesultanan Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya karena generasinya kepemimpinannya sangatlah lemah. Mungkin dari itu penjelasan semua materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.